ada 4 materi. Yang pertama audit prosedur bidang peralatan kerja, yang kedua audit prosedur bidang personil, yang ketiga audit prosedur bidang sekretariat, dan audit prosedur bidang perlengkapan. Yang pertama, audit prosedur bidang peralatan kerja. Audit peralatan kerja adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan kerja yang digunakan dalam suatu organisasi atau perusahaan digunakan sesuai dengan standar keselamatan dan operasional yang telah diberlakukan dari perusahaan atau bidang itu sendiri. Tujuan audit peralatan kerja yaitu menjamin bahwa semua prosedur yang digunakan peralatan kerja sesuai dengan pengaturan dan standar yang telah berlaku. Contoh peraturan yang diberlakukan seperti OSHA yaitu Occupational Safety and Health Administration atau peraturan lokal lainnya. Ada fungsi audit peralatan kerja dalam suatu perusahaan tersebut. Yang pertama, sebagai penjamin keselamatan kerja dengan mengidentifikasi dan mengatasi potensi bahaya yang terkait dengan peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua, sebagai pengidentifikasian peralatan yang tidak efisien dan tidak layak digunakan sebagai standar, kemudian menggantikannya dengan yang lebih baik. Yang ketiga, sebagai pengantisipasi masalah yang terkait dengan peralatan kerja dengan melakukan pengujian dan inspeksi secara teratur. Prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan audit dalam peralatan kerja. Yang pertama, ada perencanaan audit. Yang pertama, tentukan tujuan dan lingkup audit. Tentukan tujuan spesifik dari audit. Misalnya, memastikan keselamatan kerja, efisiensi kerja operasional, atau kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian, tentukan juga lingkup audit, apakah sesuai ataupun tidak. Yang kedua, membentuk tim audit. Pilih anggota yang memiliki keahlian dalam bidang yang relevan. Pastikan tim memiliki pengetahuan teknis yang memadai tentang peralatan yang akan diaudit. Yang ketiga, mengumpulkan informasi awal. Kumpulkan data dan dokumentasi terkait peralatan yang akan diaudit, termasuk secara manual, riwayat peralatan, dan catatan kalibrasi. Kedua, ada pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit yang pertama, inspeksi fisik peralatan. Lakukan pemeriksaan fisik yang menilai kondisi peralatan. Periksa apakah ada kerusakan, keausan, atau modifikasi yang tidak terorientasi atau teridentifikasi. Yang kedua, penilaian kepatuhan. Periksa apakah peralatan sesuai dengan standar keselamatan dan regulasi yang telah berlaku. Evaluasi apakah prosedur pemeliharaan telah diikuti dengan benar. Yang ketiga, wawancara dengan pengguna peralatan. Wawancara pengguna peralatan untuk mendapatkan wawasan tentang masalah-masalah atau kekurangan yang memungkinkan akan terjadi. 3. Pencatatan temuan. Menyusun laporan temuan. Buat laporan yang merinci temuan audit, termasuk kondisi peralatan, kepatuhan terhadap standar, dan potensi resiko-resiko. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi dan kategorikan masalah-masalah yang telah ditemukan berdasarkan tingkat keparahan dan urgensinya. Yang keempat, evaluasi dan rekomendasi. Yang pertama, analisis risiko. Analisis risiko, potensi-potensi risiko yang akan ditimbulkan oleh masalah-masalah yang telah ditemukan. Tentukan dampak potensial terhadap operasional dan keselamatan. Yang kedua, menyusun rekomendasi. Berikan rekomendasi tindakan perbaikan-perbaikan yang spesifik dan praktis untuk setiap masalah-masalah yang telah diidentifikasikan. Yang kelima, tindak lanjut dan pemantauan. Mengembangkan rencana tindakan perbaikan. Tentukan tanggung jawab, tanggal, waktu untuk mengimplementasikan perbaikan.
Yang kedua, pemantauan pelaksanaan. Pantau pelaksanaan rencana tindakan tersebut untuk memastikan bahwa semua masalah telah diperbaiki sesuai dengan rekomendasi. Lakukan audit lanjutan jika diperlukan untuk memverifikasi efek perbaikan. Yang keenam, laporan audit. Laporan yang final. Susun laporan akhir yang mencakup temuan-temuan audit, tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan diambil, dan hasil pemantauan. Laporan ini harus disampaikan kepada manajemen dan pihak-pihak lainnya. Selanjutnya, auditing bidang personil. Pengertian auditing bidang personil yaitu pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi atau perusahaan, dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan suatu perbaikan. Auditing di bidang ini menekankan penilaian terdapat sebagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis. Tujuan audit bidang personil ini yaitu bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan personil dengan maksud untuk menilai efektivitas mengenai aspek yang masih dapat diperbaiki. Fungsi audit bidang personil. Yang pertama, mengidentifikasikan siapa yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan. Dua, menentukan sasaran yang akan dicapai oleh setiap kegiatan. Mereview sebagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut. Menentukan besarnya simbol catatan-catatan yang dalam sistem informasi personil untuk mempelajari apakah kebijaksanaan dan prosedur diikuti secara benar. Menyiapkan laporan audit. Mengembangkan rencana tindakan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan dalam sasaran kebijaksanaan dan prosedur. Melaksanakan tindak lanjut untuk memastikan apakah masalahnya. Prosedur audit bidang personil. Pertama, tahap perencanaan audit dilaksanakan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang audit. Di samping itu ada audit yang dilakukan penilaian terhadap berbagai peraturan. Yang kedua, review pengujian pengendalian manajemen merupakan pengujian secara mendalam dan evaluasi dari proses yang eksisting. Tiga, audit lanjutan. Bertugas untuk meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan audit, mengkaji ulang kembali apa saja yang sudah dilakukan di tahap review pengujian pengendalian manajemen. 4. Pelaporan. Audit bertanggung jawab untuk menyampaikan hasil-hasil pemeriksaannya kepada manajemen atau pihak lain. 5. Tahap tindak lanjut audit. Pada tahap ini, auditor harus melakukan tindak lanjut audit untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan perbaikan yang memadai telah dilakukan secara sesuai laporan hasil temuan audit. Audit bidang sekretariat. Pengertiannya yaitu proses sistematis untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan fungsi administratif dan manajerial yang dilakukan oleh bagian sekretaris dalam suatu organisasi. Tujuan dan fungsi audit bidang sekretaris. Dalam
membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prosedur audit bidang sekretariat. 1. Tahap perencanaan. Audit sekretariat dilakukan dengan penjadwalan, yaitu 1 tahun sekali, dengan merumuskan auditor yang berkompeten pada bidang yang akan diaudit, anggaran yang diperlukan, serta penetapan sasaran dan tujuan audit yang dilakukan. 2. Tahap pekerjaan lapangan atau pengujian. Pada tahapan ini, proses pengujian tercakup di dalamnya dengan mengumpulkan informasi, penyeleksian prosedur audit, melakukan pengawasan, dan membuat kerja audit. 3. Pelaporan. Informasi dari pemeriksaan kemudian dituangkan dalam laporan audit internal. Temuan yang dilaporkan bisa berupa kesalahan dalam perhitungan akuntansi, pajak, pencatatan aset, dan lain-lain. Temuan tersebut kemudian dilengkapi dengan perspektif auditor sebagai profesional dalam bidangnya. 4. Pemantauan tindak lanjut hasil audit. Pada tahapan ini, pemeriksaan internal harus terus-menerus meninjau dan melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap semua temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit bidang perlengkapan adalah proses evaluasi sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan perlengkapan dalam suatu organisasi. Tujuan dan fungsi audit bidang perlengkapan. Audit bidang perlengkapan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perlengkapan sesuai dengan kebijakan internal, prosedur, serta peraturan yang berlaku. Fungsi dari audit bidang perlengkapan yaitu sebagai sarana untuk memastikan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh sebuah organisasi dikelola dengan baik, digunakan secara efisien, dan dipelihara sesuai standar yang ditetapkan. Prosedur audit bidang perlengkapan. 1. Perencanaan. Di antaranya, menentukan ruang lingkup audit. Kemudian, mengumpulkan informasi awal tentang sistem pengelolaan perlengkapan. Dan menyusun program audit. 2. Pengumpulan bukti. Di antaranya, pemeriksaan fisik perlengkapan, kemudian kajian dokumen dan catatan, kemudian wawancara dengan personal terkait, dan menggunakan teknik audit seperti sampling atau verifikasi. 3. Evaluasi dan analisis. Di antaranya membandingkan kondisi aktual dengan kebijakan dan prosedur. Kemudian mengidentifikasi ketidaksesuaian dan penyebabnya, dan menilai dampak ketidaksesuaian tersebut. Yang keempat, pelaporan. Di antaranya, menyusun laporan audit dengan temuan dan rekomendasi. Kemudian, temuan tersebut didiskusikan dengan